pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan, uangnya cepat habis, hutangnya nggak terjaga. Ya, pertanyaannya, kenapa sih kondisi permasalahan ketiga permasalahan ini yang muncul gitu ya? Ternyata setelah ditelusuri, karena kita nggak punya yang namanya anggaran. Sebesar apapun gaji kita, gitu ya. Kalau kita nggak punya nama anggaran, itu kondisinya pasti akan terjadi. Karena yang namanya gaji atau pendapatan itu adalah given. Ya, kita nerima. Ya, nanti teman-teman lulus dengan nilai terbaik, gitu ya, bekerja di tempat yang bagus, gitu ya, terus dapat gaji. Gaji itu yang kontrol siapa? Yang ngatur siapa? Perusahaan, ya nggak? Nah, tapi kalau misalnya yang namanya anggaran, gitu ya, setiap bulannya itu yang ngatur adalah diri kita sendiri. Ya, jadi ingat, sebaik-baiknya kita punya pendapatan, kita harus punya yang namanya anggaran. Pak, kita kan nggak punya pendapatan, masih dikasih uang satu bulanan sama orang tua, gitu ya, atau mingguan. Bisa nggak kita bikin anggaran? Harusnya punya. Karena supaya apa? Ya mungkin teman-teman juga udah melakukan sebenarnya, tapi memang belum pas gimana caranya supaya, gitu ya, uang bulanan, gitu ya, sebenarnya itu bukan untuk dihabiskan, tetapi untuk disisakan. Nantinya teman-teman, ya, selain buat memenuhi kebutuhan teman-teman, gitu ya, teman-teman juga bisa melakukan saving dan investing. Ya, gimana caranya? Ya, gampang ngaturnya. Misalkan katakanlah yang sering ke mall seminggu sekali, jadi aturlah sebulan 2 kali aja, gitu ya. Yang biasanya sering jajan kopi cup bermerek, gitu kan ya. Ya udah kopi saset aja dulu, gitu kan ya. Toh sama-sama menikmati kopi, jadi jangan beli gengsi, gitu ya. Jadi lebih baik beli fungsinya. Oke? Lanjut, tidak memiliki tabungan ataupun dana darurat. Benar nggak sih, gitu ya, kita harus menyiapkan dana darurat? Teman-teman, kalau misalnya kita berbicara tentang risk management, kita berdiri pun, kita hidup, itu punya yang namanya risiko. Risiko itu ada di sekitar kita, tinggal tunggu waktu kapan itu terjadi. Ya, nah, seperti hal dengan dana darurat, gitu ya, kondisi darurat itu juga pasti akan terjadi, gitu ya. Misalkan, alhamdulillah, gitu ya, kita terkena musibah, gitu kan ya. Atau misalkan katakanlah yang terdekat, yang sering mungkin teman-teman videonya viral sekarang, kita di PHK. Untuk mendapatkan pekerjaan baru, teman-teman kan seringnya melihat video orang-orang ngantri berbaris, gitu kan ya, nyari pekerjaan, gitu ya. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan hanya beberapa orang saja, tapi orang-orang yang daftar bisa ratusan atau mungkin bahkan ribuan. Nah, ketika kita di PHK, apa yang harus kita pastikan, gitu ya, selama kita di PHK? Yang pertama adalah dapur kita harus tetap hidup, ya enggak? Terus kalau misalkan kita punya rumah, apalagi dapat rumahnya dalam kondisi atau pembeliannya KPR, itu juga harus tetap bisa kebayar cicilannya. Terus katakanlah teman-teman kalau misalnya udah berkeluarga, nanti otomatis kan punya kendaraannya kan bukan roda 2 lagi, karena kan nanti udah punya anak, gitu kan ya, roda 4, otomatis biasanya teman-teman nyicil. Itu juga gimana caranya bisa tetap kebayar selama kita PHK. Untuk mendapatkan pekerjaan itu butuh waktu loh, sebulan, 2 bulan, bahkan ada yang bisa sampai 1 tahun. Nah, pertanyaannya, berapakah dana darurat yang harus kita persiapkan? Ada yang tahu nggak? Ini bolehlah kalau misalnya teman-teman saat ini belum ada dana darurat, ini bisa kita persiapkan nanti. Ya, besaran dana darurat yang harus kita persiapkan itu adalah berbagai macam sumber ya. Ada yang bilang 6 kali dari pengeluaran, 9 kali dari pengeluaran, dan atau 12 kali dari pengeluaran. Kita hitung-hitungan deh, misalkan katakanlah buat kebutuhan hidup mulai dari beli beras sampai bayar anak sekolah 5 juta, gitu ya, untuk saat ini. Cicilan rumah 3 juta, cicilan kendaraan mobil 2 juta. Itu juga mungkin akan kecil kemungkinan, karena kenapa? Mobil itu biasanya rata-rata 3-4 jutaan. Ya. Terus rumah itu biasanya juga 3-5 jutaan malah. Tapi biar gampang hitung, kebutuhan 5 juta, rumah 3 juta, kendaraan 2 juta, udah 10 juta tuh. Kalau misalkan kita punya dana darurat yang nggak bisa diganggu gugat, gitu ya, itu rekening itu diem, gitu ya, jangan sampai diambilin karena memang membuat kondisi darurat. Itu berarti tebesarannya adalah minimal 60 juta yang teman-teman harus persiapkan. Jangan sampai ya, karena kita nggak mempersiapkan dana darurat, ketika kita terjadi musibah, kita sampai menjual aset kita, teman-teman. Mau nggak mau loh, kita di PHK
Dapur kita harus tetap kumpul, cicilan kita harus kebayar, kita harus jual. Pertama mungkin jual mobil, nggak kebayar juga jual rumah gitu kan ya. Udah gitu nggak bisa jual apa-apa lagi kan. Paling kita hidup numpang sama mertua kita. Ini jangan sampai, nggak boleh. Jangan sampai terjadi seperti ini teman-teman. Ya. Selanjutnya, sulit untuk memulai investasi. Benar nggak sih? Katanya investasi di pasar modal itu harus modal gede. Namanya juga modal gitu ya. Enggak teman-teman. Bahkan teman-teman dengan uang 100.000 pun teman-teman sudah bisa menjadi pemilik perusahaan, bisa ikutan bisnis sama perusahaan-perusahaan yang sudah jalan. Seperti apa sih perusahaan-perusahaan yang sudah jalan, nanti kita cerita ya. Saya pernah tinggal di Amerika cukup lama. Saya lihat ini orang kalau di negara maju itu seperti apa sih? Kayaknya makan paginya sama, kita makan pagi, sekolah juga sama, nggak lebih pintar dari kita, negaranya sama aja. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference. The economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Gak ada uang nganggur, gak ada space nganggur, gak ada barang nganggur, gak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation. Kalau di Republik kita nggak pernah vacation, kerja terus asetnya tidur. Oke. Apa kata Bu Sri Mulyani? Ini fenomenal banget. Kenapa ini video lama tapi masih bertengger terus di materi saya? Karena jujurly ini masih sangat relevan untuk kondisi saat ini gitu ya. Bahkan pernyataan beliau ini sampai masuk ke beberapa laman berita gitu kan ya. Orang Republik Indonesia suka banting tulang tapi uangnya tidur, tapi sedikit-sedikit aja uangnya gitu ya. Kalau misalkan orang-orang di negara maju itu ya, orangnya tuh nggak pengen ada dana aset yang nganggur, semuanya diproduktifin. Cara kita untuk produktifkan dana atau aset kita itu adalah salah satunya yang kita melakukan investasi. Ya, kalau di negara berkembang atau negara Indonesia gitu ya, ini kebalikan, bahkan nggak mikirin yang namanya investasi. Ya, bahkan ya masyarakat Indonesia tuh dikenal sebagai masyarakat yang sering berutang demi gaya hidupnya. Ya, ada outfit terbaru, pay letter, ada gadget terbaru, foto selfie gitu ya. Bahkan teman-teman juga pernah kali ya dengar berita banyak masyarakat terutama di Jawa Barat itu adalah ranking pertama yang melakukan pinjaman online. Karena apa? Karena dia belum bisa mengatur keuangannya. Karena apa? Karena dia belum pernah merasakan ya manfaat dari investasi. Ya, karena apa? Karena manfaat dari investasi itu adalah adanya potensi imbal hasil. Tapi ingat, ketika kita berbicara mengenai investasi gitu ya, ada dua hal yang selalu ngikutin ya. Ini berlaku investasi dimanapun, mau di perbankan, ya, di komoditi, termasuk di pasar modal. Apa itu? Yang pertama potensi imbal hasil, yang kedua adalah potensi risiko. Ya, nggak ada yang namanya investasi tanpa risiko. Bahkan OJK bilang gitu ya, kalau misalkan ada penawaran investasi tanpa risiko gitu ya, itu diindikasi sebagai investasi yang bodoh. Karena sejatinya yang namanya investasi pasti ada unsur risikonya gitu ya. Next, kenapa sih mayoritas masyarakat Indonesia belum melek investasi? 275 juta masyarakat Indonesia yang baru menjadi investor di pasar modal, baru 12,8 juta investor. Ya, logikanya nih, ibarat kalau misalnya pasar modal itu adalah kue, ya, atau bolu, tau bolu? You know bolu? Cake lah bahasa kerennya ya. Nah, direbutin sama 275 orang. Sebenarnya ini adalah waktu yang tepat ketika teman-teman pengen investasi di pasar modal, karena yang ngerebutinnya baru 13 orang kurang lebih. Ya nggak, jadi kebagiannya nanti masih banyak. Ternyata
Alasannya macam-macam kenapa mayoritas masyarakat Indonesia belum melek investasi. Yang pertama adalah takut bodoh. Teman-teman, investasi di pasar modal ada lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk ngawasinnya, untuk ngatur, ngawasin, dan melindungi. Siapa? Ada yang tahu? Betul, Otoritas Jasa Keuangan. Ya, kalau Bapepti itu ngawasin komoditi. Ya. Nah, OJK, nah ini juga ada kaitannya sama teman-teman nih. Nanti kalau teman-teman kan kadang bisa bekerja di perbankan gitu ya. Nah, jadi OJK itu ngawasin 3 sektor teman-teman untuk saat ini. Ya, yang pertama adalah sektor perbankan, yang kedua sektor non perbankan seperti asuransi, dana pensiun gitu ya. Dan yang ketiga adalah sektor pasar modal. Ketika teman-teman gitu ya diajakin sama bapak ibu dosennya untuk mengenal investasi di pasar modal, datangnya langsung ke Mirai terus nanti dibukakan rekening, itu jalannya sudah jalan yang benar. Karena kenapa? Karena investasi di pasar modal ada yang mengawasinya. Ya, clear? Kita lanjut ke alasan yang berikutnya. Masyarakat merasa investasi hanya untuk golongan tertentu saja, gitu ya. Jadi nunggu punya rumah dulu, mobil dulu, baru kita investasi. Jadi jangan nunggu kaya dulu baru investasi, tapi kayalah karena investasi. Selanjutnya bukan prioritas yang tadi, gitu ya. Masyarakat Indonesia cenderung kalau misalnya dapat bonus, dapat tunjangan, semuanya dihabiskan. Padahal sebenarnya bonus, tunjangan itu sebenarnya buat boosting ketika kita sudah melakukan investasi, gitu ya. Sayang banget kalau misalkan investasinya nggak dipikirin. Malah mereka tuh lebih memprioritaskan keinginan-keinginannya yang sebenarnya kalau yang namanya keinginan itu nggak ada yang namanya batasannya. Ya. Selanjutnya kurangnya informasi. Ini saya langsung cancel. Kenapa? Karena era digital sekarang, orang di kampung gitu ya, ibu saya pun yang usianya udah 60 tahun pun itu bisa video call, bahkan bisa ngirimin emoticon. Udah bisa ngirimin stikernya diedit foto saya lagi gitu kan. Itu artinya teman-teman sudah bisa mendapatkan informasi, bahkan gitu ya. Sekarang ibu saya itu lebih senang menanam gitu ya. Nah, buat cari cara untuk menanam yang baik dan benar itu nyarinya di YouTube gitu kan ya. Nah, sekarang teman-teman apalagi nih, teman-teman lahir pada saat teknologi informasi sedang berkembang-kembangnya gitu ya. Jadi itu sangat mudah teman-teman untuk kenal sama yang namanya era digital. Ya. Selanjutnya, masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa investasi merupakan bagian dari praktek perjudian. Ya, investasi di pasar modal itu ada dasar analisanya. Nggak tebak-tebakan, nggak seperti beli kucing dalam karung gitu ya. Analisanya juga bisa kita pelajari. Nanti diajarin sama Mas Kunto gitu ya. Itu coach terbaik lah menurut saya. Dia selain coach, dia juga praktisi ya untuk dia lakukan investasi, makanya asetnya banyak. Amin. Gitu. Nanti pulang dari sini minta traktir di McD gitu ya. Aduh. Asetnya banyak teman-teman ya. Tapi kalau biasanya investor itu pasti berpikir gitu ya, daripada istilahnya ngambil-hampirin uang gitu ya, lebih baik uangnya buat investasiin. Nanti dulu deh, nunggu untung dulu baru kita belikan sesuatu, bukan foya-foya, belikan sesuatu gitu ya. Oke, selanjutnya juga gitu ya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan beberapa fatwanya mengenai kehalalan dalam berinvestasi di pasar modal. Silahkan cek fatwa nomor 80 tahun 2011 gitu ya, dan masih banyak lagi gitu ya, sampai yang terakhir itu adalah fatwa nomor 135 tahun 2021. Ya, itu artinya udah ada OJK, udah ada MUI gitu ya. Kita tinggal melakukannya aja gitu ya. Next, nah ini dia. Jadi sebelum kita melakukan investasi, kita harus menganggap penting dulu yang namanya investasi. Karena apa? Ini saya mau coba mengubah mindset sama teman-teman ya. Karena segala sesuatu hal yang kita anggap penting, pasti kita akan bersungguh-sungguh untuk merealisasikannya. Salah satunya kita melakukan investasi. Teman-teman, nah tadi ngomong-ngomong soal anggaran, ini adalah anggaran yang bisa teman-teman lakukan. Itu kan ya. Jadi sebenarnya banyak formulanya, ada yang bilang 50 20 10 20 gitu ya. Yang saya ambil adalah formulanya 40 30 20 dan 10. Masih banyak loh teman-teman ya formulanya. Karena anggaran itu sebenarnya balikin lagi sama teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya punya dapat penghasilan setiap bulannya, itu 40%-nya dialokasikan buat kebutuhan.
Jadi kalau yang namanya anggaran itu dialokasikan di awal. Cirinya itu teman-teman. Ya. Jadi dialokasikannya bukan pas pada saat uangnya mau habis. Ya, anggaran itu dialokasikan di awal. Ya. 40% buat kebutuhan, 30%-nya buat cicilan. Loh, Pak, gede banget. Menurut saya sih gede banget cicilan 30% ini. Tapi ini adalah pesan dari financial planner gitu ya. Supaya teman-teman kalau mau punya cicilan, mau itu KPR, ya, rumah atau cicilan kartu kredit itu nggak boleh lebih dari 30%. Bayangin, kita naikin aja 10%. Hampir setengahnya gaji kita itu dibayarin buat bayar cicilan. Apa yang nanti akan terjadi? Males kerja, kinerja menurun, di PHK. Ya, dijaga ini cicilannya nggak boleh lebih dari 30%. 20% yang buat investasi, 10%-nya buat tabungan. Nah, tabungan di sini, ini kita bisa alokasikan buat tabungan dana darurat. Ya, dan ingat dana darurat itu nilainya tuh nggak sama. Misalkan katakanlah pengeluaran tahun ini 60 juta, belum tentu besok juga 60 juta. Katakanlah beras naik aja 1.000 sekilogramnya, itu juga pasti akan naik. Anak yang tadinya SMP jadi kuliah misalkan gitu ya, itu juga akan berbeda pengeluarannya. Ya, jadi dana darurat itu nilainya nggak pas, maksudnya nggak stagnan, pasti akan bertambah. Ya. Nah, terus 20%-nya buat investasi bisa nggak sih? Upah minimum Provinsi Jawa Barat aja baru 2.057.000 Pak. Iya, tapi kita mengenal yang namanya upah minimum kota dan kabupaten. Ya, masing-masing kabupaten kota nih beda-beda nih. Kayak kota Bandung itu 4,2 gitu ya. Di Karawang kalau nggak salah 5,4 atau 5,2 gitu ya. Tapi ada beberapa kabupaten kota yang lain ini, ada yang 2.300.000, 2.400.000 gitu ya. Macam-macam. Nah, kita ambil rata-rata gaji masyarakat Jawa Barat adalah 3,5 juta. Ya. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih kita alokasikan buat investasi? Bisa, 700.000. Ya, dari mana? 3,5 juta kali 20%. Tapi kalau misalkan kita kumpulkan, ya nggak ngelakuin investasi, kumpulin aja deh duitnya, gitu ya, di bawah bantal gitu ya. Kekumpul 8,4 juta, gede nggak menurut teman-teman? Gede, tapi pertanyaannya adalah nilai uangnya bagaimana? Karena apa? Karena kita mengenal time value of money. Uang 100.000 di 10 tahun yang lalu dengan uang 100.000 sekarang itu akan berbeda. Ditambah kita mengenal yang namanya inflasi. Inflasi pasti akan dihadapi oleh semua negara termasuk Indonesia. Indonesia bagaimana? Sudah inflasi belum? Hah? Sudah belum? Sudah. Saya nggak mau ngejelasin masalah gross domestic product segala macam, takut pusing gitu ya. Yang saya akan ceritakan dan membuktikan bahwa Indonesia sudah mengalami inflasi adalah, teman-teman ini gambar apa? Bakso. Pernah dengar lagu Abang Tukang Bakso? Satu mangkoknya berapa? 500 perak. 200 perak itu dari kapan? Jatuh banget berarti ya 500 perak. Ya. 500 perak. Pertanyaannya sekarang, teman-teman ada lagu ada tukang bakso terus nyanyi lagu Abang Tukang Bakso, dikasih nggak? Yang ada dilempar kuah bakso. Nah, itu artinya ya berarti rata-rata kenaikan inflasi kita sudah mencapai 30 sampai 40 kali. Baksonya misalkan katakan 15.000. Bakso sapi ya. 15.000 misalnya. Ya, dari 500 ke 15.000 berapa? 30 kali. Ya. Ke mall 25.000. Berarti berapa? Udah 50 kali. Ya. Ingat teman-teman, inflasi ya sekali lagi dihadapi oleh semua negara, termasuk kita masyarakatnya. Jadi jangan sampai uang 700.000 kita yang tadi gitu ya, itu cuma hanya jadi 8,4 juta saja. Harusnya lebih. Caranya adalah uang 8,4 juta ini dari setiap bulannya ngeluarin 700.000 itu dialokasikan buat investasi. Dapat ya? Lanjut. Oke, makanan pokok kita nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, punya nggak punya duit harus dibeli. Ya nggak? Betul. Nah, ini masih belum gonjang-ganjing cerita beras waktu di awal Januari 2024. Ya, ini masih Desember 2023. 2011 harga beras 1 kilogramnya adalah 7.900. Ya.
Di Desember tahun 2023 udah 14.850. Itu artinya dalam kurun waktu atau selama 12 tahun kenaikan harga beras ini mencapai 88,2%. Tiap tahunnya mau tahu naik berapa? 7,4%. Bayangin, kalau misalkan ternyata rata-rata gaji masyarakat di seluruh Indonesia itu 8-12%, 7%-nya udah keburu sama beras. Belum kita buat pendidikan, belum kita buat beli, kan nggak mungkin makan beras doang, makan nasi doang gitu ya. Kita butuh telur, lauk dan lain-lain. Nah, ini yang harus kita perhatikan dan jeli harus lakukan sejak awal. Ya, jadi teman-teman nanti sudah terbiasa. Nah, kalau investasi di pasar modal, gitu ya, itu ada strukturnya teman-teman. Ya, yang pertama ada yang namanya Self Regulatory Organization. Siapa? Ada Bursa Efek Indonesia, Klinik Jaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ketiga organisasi ini atau perusahaan ini diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95. Levelnya udah levelnya tuh udah undang-undang gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya mereka nggak buat 3 nih, ada yang lainnya buat bantuin mereka gitu ya. Misalkan katakanlah ada perantara pedagang efek gitu ya, siapa? Dari aset sekuritas gitu ya. Terus ada lembaga penunjang, profesi penunjang, emiten. Ada yang tahu perusahaan tercatat yang tadi saya bilang, kita punya uang 100.000 kita bisa ikutan bisnis sama perusahaan yang sudah jalan. Ada yang tahu nggak perusahaan tercatat itu apa? Ya betul. Terus? Contohnya seperti BCA. Terus? Astra Honda. Astra Internasional. Ya. Terus? Sama DJB. Terus? BCA itu Mandiri. Yes. Terus? Terus ini apa? Banyak teman-teman, ada 924 perusahaan tercatat. Kalau misalkan nungguin jawaban dari Mas ya, itu mungkin akan selesai besok gitu. Jujur aja saya juga nggak hafal gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, itu cukup banget betul bahwa perusahaan tercatat itu adalah perusahaan yang sudah tercatat di bursa, perusahaan yang sudah mendapatkan pendanaan melalui pasar modal. Ya, saya disclaimer nih, saya akan menyebutkan nama produk, nama perusahaan, kode saham gitu ya. Itu bukan semata-mata rekomendasi, tapi semata-mata buat edukasi teman-teman ya. Clear ya? Ya, kita balik lagi. Nah, perusahaan tercatat itu sama seperti kayak tadi gitu ya. Kalau teman-teman pernah makan Indomie, pernah makan KFC, pernah nggak sih? Benar. Setahun sekali kan makan KFC ya. Karena sekurang-kurangnya dibayarin sama pacar lah gitu ya. Nah, terus teman-teman ke Matahari Department Store gitu ya. Terus dengan bangganya teman-teman keluar dari Matahari Department Store, saya dapat diskon 50% buat beli sepatu ini. Bangga kan? Kurang bangga. Karena apa? Karena sebenarnya teman-teman sering dapat diskon, teman-teman bisa ya beli perusahaannya dengan cara apa? Dengan beli saham. Jadi teman-teman otomatis ikutan bisnis sama perusahaan yang sudah jalan. Nah, kenapa tadi saya di awal bilang dengan uang 100.000 pun teman-teman sebenarnya bisa ikutan bisnis sama perusahaan yang sudah jalan. Tapi ingat 924 perusahaan itu harganya macam-macam. Ya, ada yang harganya 50 rupiah sampai yang di atas 5.000 pun ada. Ya. Nah, lanjut. Nah, pasar modal itu adalah tempat mempertemukan tadi ya perusahaan yang butuh modal. Katakanlah modalnya buat bangun pabrik gitu ya, karena pengennya perusahaan itu naikin pendapatannya melalui penjualan produknya gitu kan ya. Nah, perusahaan yang butuh modal ya bertemu dengan siapa? Dengan masyarakat yang kelebihan modal atau kebanyakan uang gitu ya. Nanti mereka bersepakat lalu akan mengeluarkan beberapa instrumen finansial di pasar modal. Ya, ada yang namanya saham, obligasi, reksadana ya, dan masih banyak lainnya. Ada ETF, Dirediva, ya, DIRKIK, ya, faktor warrant. Itu adalah produk-produk pasar modal yang teman-teman bisa beli. Oke, nah sudah masuk ke pasar modal syariah karena saya dititikin bahwa ini adalah SPM syariah, sekolah pasar modal syariah. Nah, lalu yang membedakan antara pasar modal syariah dan non syariah gitu kan ya, apa? Yaitu adalah prinsip-prinsip yang menjadi syarat utama terbentuknya pasar modal syariah. Prinsip-prinsipnya
itu nggak boleh dilanggar, ya. Ada yang namanya nggak boleh melakukan ribawi, ya, atau nggak boleh borong, nggak boleh masyir, dan tentunya kita lihat dari kehalalan barang yang dijual, ya. Selanjutnya, landasan regulasinya juga sudah lengkap, teman-teman. Bukan hanya peraturan OJK saja, tapi ada fatwa-fatwa mengenai pasar modal syariah ini. Jadi ada dua, landasan regulasi pasar modal syariah. Yang pertama adalah peraturan OJK, yang kedua adalah fatwa dari DSN MUI, ya. Nah, akadnya juga ada, gitu ya. Akadnya kesepakatan atau kontrak atau perjanjian yang mengikat para pihak tentang transaksi yang akan dilakukan, baik tentang objek maupun metode transaksinya, dan menjadi syarat syahnya suatu transaksi muamalah. Rukun akadnya, yang pertama adalah para pihak yang melakukan akad, ya. Siapa? Penjual dan pembeli, ya. Perusahaan tercatat, ya. Itu orang-orangnya ada, gitu ya. Objeknya jelas, ya. Terus dan mereka melakukan kesepakatan untuk melakukan investasi ataupun transaksi jual beli juga, ya. Nah, investasi di pasar modal syariah itu adalah jual beli, bukan judi, teman-teman, ya. Karena dasarnya adalah supply and demand, ya. Ada penawaran dan pasti ada permintaan. Kalau ada penawaran permintaan, di situ pasti ada barang yang diperjualbelikan. Akadnya adalah bai al musyawamah, ya. Penawaran secara terus-menerus, gitu ya. Terus tujuannya adalah cari untung. Objeknya adalah kepemilikan perusahaan. Jadi teman-teman, gitu ya, beli saham itu adalah teman-teman menjadi pemilik dari perusahaan tersebut, ya. Nah, investasi harus siap menanggung rugi apabila ingin mendapatkan keuntungan. Sesuai ya tadi pernyataan saya, ya. Jadi ada potensi imbal hasil dan ada potensi kerugian. Terus tidak ada keuntungan tanpa risiko, ya. Tadi saya bilang juga bahwa yang namanya investasi sejatinya pasti ada yang namanya unsur risikonya. Nah, ini adalah efek-efek syariah, ya, yang ada di pasar modal syariah. Mulai dari saham syariah, ya, saham syariah. Terus ada yang namanya reksadana syariah, ada ETF syariah, dan ada sukuk, ya. Teman-teman nanti materinya saya kirimin, ya. Tenang aja, biar buat teman-teman barangkali ada tes dari Bapak Ibu dosen, ya. Kemarin ujiannya apa, ternyata jadi ujianin gitu kan, ya. Yang foto-foto sih enak, Bu, gitu kan, yang masih bisa belajar gitu. Foto-foto bingung. Tapi nanti saya materinya akan saya kirimkan, ya. Nah, lalu tadi ada ternyata kebermanfaat adanya pasar modal di Indonesia. Yang pertama, tadi saya bilang bahwa kalau owner mau naikin penjualan dari mau menaikin laba dari penjualan barangnya atau penjualan produksinya, gitu ya. Nah, maka dia harus membangun pabrik. Dia nggak punya duit ceritanya, ya. Kalau minjem ke perbankan sudah mentok karena sudah banyak. Akhirnya sebagai alternatif pendanaan dia masuk ke pasar modal, ya. Nanti dia akan menerbitkan saham, gitu ya. Terus dia akan mendapatkan modal dari masyarakat. Akhirnya bangunlah pabrik, katakanlah pabrik Indomie, pabrik Indofood, gitu ya. Nah, setelah bangun pabrik, otomatis akan menciptakan lapangan pekerjaan buat masyarakat, ya. Selanjutnya, bagi masyarakat yang sebelumnya kita kenal yang namanya investasi di perbankan, gitu ya, terus di komoditi, masyarakat juga bisa berinvestasi di pasar modal, ya. Selanjutnya, bagi perusahaan, ya, nanti perusahaan itu akan dimiliki oleh publik. Karena kenapa? Karena nanti publik yang akan membeli atau memiliki perusahaan tercatat tersebut, ya. Dan tentunya ketika perusahaan sudah mencatatkan sahamnya di bursa, dia harus menerapkan prinsip good corporate governance, ya. Dia harus menerapkan adanya internal audit, adanya komite audit, adanya corporate secretary, adanya risk management, gitu ya. Sehingga resiko perusahaan bisa dikelola, ya, bisa diminimalisir risikonya sehingga menimbulkan trust atau kepercayaan buat masyarakat, ya.
Kenapa tadi saya bilang bahwa ketika kita investasi di saham, kita bisa ikutan bisnis yang sudah jalan dan risikonya sudah dikelola. Ketimbang teman-teman punya uang misalkan katakanlah 5 juta, 10 juta, ada yang ngajakin bisnis, lihat dulu, gitu ya. Mendingan, ini menurut pandangan saya, mendingan kita ikutan bisnis sama yang tadi, usahanya sudah dikelola dengan baik, gitu ya. Produknya jelas, kita juga menikmatinya dari dulu sampai sekarang masih ada perusahaannya. Kan kita bisnis kan pengennya panjang, nggak mungkin kan kita ikutan bisnis berdoa besok bangkrut gitu kan ya. Pasti berdoanya maju terus gitu kan ya. Nah, kenapa kita nggak ikutan sama bisnis yang udah jalan dari dulu? Logikanya ke situ ya teman-teman ya. Nah, apa itu saham? Saham itu adalah surat bukti kepemilikan dari perusahaan. Saya punya analoginya teman-teman. Ini gambar apa? Gerobak bakso. Ya, kenapa saya dari awal sampai sekarang bakso terus, karena saya doyan bakso. Beneran. Ini saja kalau misalnya habis dari sini saya mau bakso di Superindo. itu ini loh, aku viral loh teman-teman, tahu nggak? Nah, udah pernah makan bakso itu? Nanti keluar dari sini ya. Nah, ceritanya katakanlah ada Mas Bijo pengen jualan bakso, satu gerobaknya butuh uang berapa? 8 juta rupiah. Tahu dari mana? Itu. Tapi si Mas Bojo punya uang berapa coba? Gak tahu. Mas Bojonya punya uang 1 juta rupiah. Ya, caranya gimana? Caranya adalah ketemu ke 7 temannya. Ya, macam-macam nih. Ada perempuan, ada laki-laki gitu ya. Jadi mereka harus bisa mengumpulkan ya untuk menyertakan modal itu masing-masing berapa? 1 juta rupiah. Nanti mereka akan menyertakan modal masing-masing 1 juta rupiah ke si Mas Bejo. Ya. Nah, yang namanya bisnis kan tujuannya adalah pengen berkembang, gitu kan ya. Misalkan katakanlah gerobaknya jadi 2 nih, ya, maka nilai investasi yang mereka lakukan juga akan berkembang. Ya, ini konsep dasar mengenai investasi saham ya. Nah, dan tentunya karena ini adalah saham, investasinya bisa diperjualbelikan kepada orang lain, masyarakat umum, orang yang lebih banyak lagi. Ya, sudah ketangkap? Ya. Sesimpel ini ya mengenai saham, transaksi jual beli saham seperti ini. Ya, udah kan? Ya. Simpel teman-teman mengenai konsepnya ya. Nah, tapi teman-teman ya, konsep saham merupakan konsep kegiatan musyarakah atau syirkah, yaitu penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha. Jadi kalau misalkan teman-teman gitu ya menyertakan modal kepada suatu perusahaan, maka teman-teman harus ada imbal hasilnya. Ya. Salah satunya adalah dividen. Nanti kita cerita dividen itu apa gitu ya. Nah, terus selanjutnya dengan demikian saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan yang kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Ya. Nah, namun ya, tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah. Karena kenapa? Karena nggak semua saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang dari 924 itu menerapkan prinsip Islam atau prinsip syariah yang tadi ya, riba, masyir, gharar, dan kehalalan barangannya. Ya. Nah, nanti gitu ya, dari 984 tersebut itu akan disaring. Disaringnya di sini. Nah, ya, nanti saya balik lagi ke sini dulu ya. Disaring, diayak ya, sehinggalah keluar yang namanya daftar efek syariah. Jadi daftar efek syariah itu adalah daftar perusahaan yang sudah diayak ya dengan 2 screening saham syariah ini. Dapat ya? Jadi ayakannya itu ada 2. Ayakan pertama, orang sudah semua nggak sih di sini? Ya. Ya, orang sudah semua ya. Tahu kan ayakan? Tahu. Nah, ayakan penyaring. Nah, saringan pertama itu dilakukan oleh atau dilakukan dari sisi apa? Dari sisi bisnisnya. Bisnisnya itu nggak boleh yang namanya perjudian. Ya, teman-teman, bursa itu bukan hanya bursa efek Indonesia aja.
ada bursa Malaysia, ada bursa di New York juga, ada pasar uang di New York ya. Teman-teman pernah ke New York nggak? Enggak, saya juga belum pernah. Nah, tapi teman-teman pernah ke ini nggak? Las Vegas, Kansas itu? Belum pernah. Di situ kan banyak ya apa namanya usaha-usaha judi, kasino, tahu kan? Bukan kasino Indro ya? Tahu kasino kan? Nah, ya tempat-tempat perjudian. Nah, itu mereka juga bisa berbentuk perusahaan dan akhirnya mencatatkan sahamnya di bursa Amerika. Kan begitu ya. Nah, itu nggak boleh, otomatis sudah langsung ya masuk daftar syariah. Alhamdulillahnya di Indonesia kan yang namanya kasino itu belum ada, itu kan ya. Jangan. Ya. Terus perdagangan yang dilarang, misalkan perdagangan apa namanya obat-obatan terlarang, misalkan gitu ya, itu nggak boleh. Ya. Jasa keuangan ribawi ya, perbankan yang masih menerapkan apa namanya konsep ribawi itu nggak boleh. Makanya bank-bank konvensional gitu ya seperti tadi Bank BCA, Bank Mandiri itu nggak masuk ke daftar efek syariah, ya. Terus jual beli risiko mengandung unsur ketidakpastian gorol dan atau judi ya tadi ya, produksi yang distribusi barang haram merusak moral dan atau mudorot. Nah, mengenai mudorot, teman-teman pernah tahu ada perusahaan rokok yang sudah mencatatkan sahamnya di bursa? Tahu nggak? HM Sampurna Gudang Garam. Ya, nah itu nggak masuk karena ternyata gitu ya, walaupun misalkan yang apa namanya mazhab satu bilang halal, mazhab satu bilang haram gitu ya, masih perdebatan akhirnya dikatakanlah menurut gak masuk deh lu gitu kan ya. Nah terus selanjutnya mengenai barang-barang haram gitu ya, barang-barang haram itu seperti misalkan katakanlah teman-teman mungkin tahu ya, ada perusahaan yang memproduksi alkohol, okay, Bir Bintang, gitu ya. Itu juga menjadi perusahaan tercatat. Itu otomatis udah di apa namanya nggak masuk lah, gitu kan ya. Nah selanjutnya transaksi suap nggak boleh. Nah ayakan yang pertama atau saringan yang pertama udah dilakukan nih. Lalu ya kami itu melakukan saringan yang kedua, yaitu melihat dari financial screeningnya. Ya, yang pertama, ya di laporan keuangan itu nggak boleh total utang berbasis bunga dibanding total aset tidak lebih dari 45%. Yang pertama. Terus yang kedua, pendapatan non halal dibanding total pendapatan tidak lebih dari 10%. Jadi dari bisnis udah disaring, ternyata kita punya dua saringan. Lebih apa namanya lebih ketat lagi gitu ya teman-teman ya. Next, nah teman-teman, jadi 924 perusahaan itu kita punya yang namanya daftar efek syariah atau kita kenal yang namanya indeks syariah apa sih? Indeks saham syariah Indonesia gitu ya. Nah, yang tadinya ada 630 ya, kita kerucutkan lagi nih sesuai dengan kategorinya. Ya. Ada yang kategori IDX 70 dan ADX 30. Gitu ya, tergantung dari si tingkat dari kapitalisasi pasarnya. Ya. Kapitalisasi pasar tahu? Tahu nggak? Kapitalisasi pasar itu adalah harga saham dikali dengan jumlah saham yang beredar. Ya. Jadi kalau misalkan lihat perusahaannya tuh market cap-nya berapa, nah market cap-nya itu kita ngitung harga saham saat ini di market gitu ya, dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Ya. Next, nah transaksinya juga ada sistem tersendiri, berbeda dengan aplikasi transaksi saham non syariah atau kita sebut konvensional ya. Dengan konvensional ini akan berbeda. Karena kenapa? Kita kenal yang namanya syariah online trading system gitu ya. Yang pasti harus memiliki sertifikasi dari MUI. Jadi ketika Mirai Asset mengeluarkan aplikasi SOTS-nya, itu harus diverifikasi dulu sama MUI. Kalau konvensional enggak. Ya. Selanjutnya ada beberapa yang dilarang. Yang pertama dilarang transaksi saham yang tidak syariah ya. Misalkan katakanlah transaksi yang
menggunakan margin trading. Transaksi kan kalau di konvensional itu ada istilah minjem dulu baru transaksiin, terus nanti kalau keuntungannya akan dibagi persentasenya. Itu nggak boleh. Terus transaksi margin trading, dilarang transaksi short selling, cash basis transaction gitu ya. Yang tadi nggak boleh hutang. Terus portofolio saham juga terpisah. Jadi nanti gitu ya, antara antara saham konvensional dengan saham syariah itu akan berbeda. Tapi teman-teman tetap punya ya ibaratnya rekening gitu ya yang konvensional ya. Karena apa? Karena daftar efek syariah ini itu nggak tetap ya. Kenapa nggak tetap? Karena setiap 6 bulan sekali ya kita melakukan evaluasi ya, kita melakukan screening ya. Terkadang ada saja kan, misalkan katakanlah ada perusahaan yang melebihi dari ketentuan ini, misalkan dari sisi laporan keuangannya. Produknya sih benar, tetap menjual produk yang tidak tidak yang dilarang gitu kan ya. Tapi dari laporan keuangannya kan bisa aja terjadi. Itu artinya apa? Saham tersebut itu akan keluar dari daftar efek syariah, masuk ke saham yang konvensional kita. Nah, nanti pertanyaannya adalah itu gimana Pak? Hilang dong? Enggak. Nanti kita kasih informasi nih Pak gitu ya, misalkan katakanlah ada saham ABCD gitu ya, itu keluar dari daftar efek syariah. Bapak Ibu mau menjualnya apa enggak? Ya kalau misalnya kita mau menerapkan prinsip syariah, ya otomatis kita jual dong, ya nggak sih? Ya dijual. Jualnya kapan? Jualnya kapan? Ya pada saat ya kita mau jual dan sesuai dengan harga market pada saat itu. Ya, jadi jangan didiemin. Tapi misalkan Pak, itu didiemin, dan saya juga nggak akan transaksi di konvensional kok Pak, gitu kan misalkan. Kan suatu saat juga dia juga akan balik lagi. Contoh apa? Misalkan katakanlah ada perusahaan nih, ternyata dia mengeluarkan yang namanya obligasi. Ya. Kan kalau obligasi itu biasanya per seri ya, seri 1, seri 2, seri 3. Nah, seri 1 kebayar, dia nyiptain seri ketiga, seri keempat misalkan. Udah lebih tuh dari 45%. Kan obligasi adalah utang ya. Nah, otomatis kan keluar. Nah, nanti pas pada saat seri yang keduanya kebayar, otomatis kan mengecil lagi. Ya nggak? Nah, itu juga otomatis akan balik lagi tuh ke daftar efek syariahnya kita. Gitu. Ya. Nah, proses go public teman-teman. Tadi kalau misalnya PT Baso pengen mencatatkan sahamnya di bursa, dia harus mendapatkan yang pertama kontrak pendahuluan dari Bursa Efek Indonesia, ya. Yang kedua harus mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi nggak semua perusahaan bisa tiba-tiba ujuk-ujuk mencatatkan sahamnya di bursa. Kita harus evaluasi dulu, mulai dari aspek legal, aspek keuangan, duitnya mau dipakai apa gitu kan ya, dan lain-lain. Ya. Setelah mendapatkan 2 langkah ini, si PT Baso ini bisa menjual sahamnya di pasar perdana. Ini proses ngejual doang. Makanya ada istilah saham IPO, saham initial public offering, saham yang baru pertama kali diperjualbelikan. Ya, saham yang perdana kali dijual, gitu ya. Nah, nanti ya setelah sahamnya dimiliki oleh publik ya di pasar perdana, makanya pasar modal itu dibagi 2 pasar, pasar primary market atau pasar perdana atau secondary market di pasar sekundernya. Ya. Nah, nanti sahamnya sudah dibeli sama masyarakat, bisa diperjualbelikan di mana? Di pasar sekunder. Nanti ketemu sama investor-investor yang lebih banyak lagi. Ya. Dan tentunya ada bentuk pengawasan dari Bursa Efek Indonesia. Nah, membeli saham di pasar perdana teman-teman sekarang bisa sambil rebahan di rumah. Karena apa? Karena sudah berbasis website. Kalau dulu teman-teman tuh harus ngantri tuh di depan buat dapetin saham IPO. Kalau sekarang teman-teman tinggal sambil rebahan di rumah. Tapi syaratnya, ingat ya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan, kok Pak, saya kemarin masuk ke website ini gitu kan ya, tapi kok nggak dilakukan penjatahan? Saya tanya gitu kan ya. Pada saat pemesanan harganya sesuai dengan harga final nggak? Karena kenapa? Karena di sini itu harga sahamnya belum terbentuk, masih di rentang harga. Jadi nanti caranya gini, teman-teman daftar, cek perusahaan-perusahaan, ya perusahaan-perusahaan yang sedang melakukan IPO. Misalkan katakan ada 5,
Perusahaan 1, 2, 3, 4, 5. Perusahaan 1 dengan rentang harga saham, namanya juga rentang ya, itu misalkan katakanlah 1000 sampai 1200. Yang kedua 2000 sampai 2200 gitu ya. Dan selanjutnya. Sekarang teman-teman ngincernya saham yang pertama nih. Di 1000 sampai 1200. Tadi 1000 sampai 1200 ini ya. Misalkan katakanlah teman-teman ya udah deh. Teman-teman mau pesan 10 lot gitu ya di harga 1100. Ternyata harga finalnya perusahaan itu menentukan bahwa oke, harga saham kita adalah 1100. Secara sistem akan dilakukan penjataan. Pak, rugi dong Pak. Kalau misalkan katakanlah ada yang nawarin ada yang mesen saham di harga 1200, rugi 100 perak dong Pak gitu ya. Bayangin kalau misalkan dikalikan 100, dikalikan katakanlah 1000 loh. Enggak teman-teman, yang kita akuin itu adalah di 1100. Logikanya, kenapa sih kalau misalkan saham akan dilakukan penjataan sesuai dengan harga final yang kita pesan gitu ya? Berarti teman-teman mampu di harga sesuai dengan harga final. Ya, walaupun teman-teman misalkan katakan ada orang gitu ya, Pak, saya kemarin pesen 1000 lot loh. Berarti otomatis saya mampu untuk membayar gitu ya. Tapi harganya berapa? Di 1000 Pak. Kan harga finalnya 1100. Berarti dianggap bahwa investor tersebut nggak mampu untuk beli. Kan kita nggak nanya yang namanya sistem, kan sistem nggak bisa mungkin ngobrol sama orangnya. Duit itu berapa? Kan nggak gitu ya. Jadi selama harga final atau melebihi harga final, secara sistem akan dilakukan penjataan. Nah, mengenai mekanisme perdagangan saham di pasar sekunder gitu ya. Nanti antara investor jual dan investor beli itu mereka saling ordernya di mana? Di aplikasi anggota bursa. Ya. Misalkan katakanlah ada investor jual yang ada di Papua atau Makassar deh. Si Daeng itu mau menjual saham misalkan katakanlah Telkom gitu ya. Si investor beli misalkan katakanlah si Akan dari Sukabumi gitu ya. Nah, mereka tuh nggak saling ketemu nih, nggak saling call-callan. Mereka ketemunya masing-masing ordernya itu melalui aplikasi anggota bursa. Ya. Nah, lalu matchingnya ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi Bursa Efek Indonesia memiliki namanya Jakarta Automatic Trading System yang bisa menghandle 90 aplikasi anggota bursa. Jadi semuanya matchingnya ada di bursa. Di matching ini nanti si ini sama si ini cocokin jadi gitu ya. Nah, nanti ada tugas KP yang melakukan pencatatan dari masing-masing investor gitu ya. Nah, siapa yang akan menyelesaikan? Ya, yaitu adalah KSEI. KSEI bertugas untuk menyelesaikan hak dan kewajiban dari masing-masing investor. Si investor jual, ya, nanti kalau misalnya terjadi match ya teman-teman ya, itu akan mendapatkan uangnya. Si investor beli akan mendapatkan sahamnya. Ya, kapan? T+2. Jadi kalau misalnya ini hari Senin ya. Nah, teman-teman misalkan transaksi hari Senin, maka uang dan barangnya itu akan terselesaikan di hari Rabu. Karena T+2. Kalau teman-teman transaksi di hari Jumat, maka akan selesai di hari ini Selasa, karena Sabtu Minggu kita libur. Ya. Nanti kita ada jadwal perdagangan ya teman-teman ya. Nah, tahu ini apa? Grafik trading, terus ada lagi? Teman-teman, banyak pakar ekonomi bilang bahwa kalau melihat suatu perekonomian suatu negara, gitu ya, salah satu indikatornya adalah lihat pasar modalnya. Pasar modal identik dengan IHSG. Ini adalah perjalanan IHSG kita. Ada yang tahu IHSG? Indeks harga saham gabungan. Ya. Nah, ini adalah perjalanan IHSG kita, ya. Pasar modal kita itu dipengaruhi bukan karena perusahaannya saja, mikroekonominya saja, gitu ya. Tetapi makroekonominya, ngelihat lebih keluar lagi. Katakanlah hukum politik ekonomi di Indonesia seperti apa, kesehatan termasuk ya. Terus lihat dari sisi luarannya juga, termasuk pada saat tahun 2015. Pada saat itu Cina itu slowdown ekonominya. Ya, Covid mah sudah jelas lah, Indonesia juga ngalamin gitu kan ya. Di luar juga ngalamin. Akhirnya turun tuh dari 5.900, tapi pasar modal Indonesia kita nggak cukup ya, nggak butuh waktu lama, gitu ya.
cukup hanya 1 tahun kurang lebih ini kita kembali rebound. Makanya banyak ya generasi Z yang melakukan investasi di saham pada saat itu. Karena kenapa? Ya kuliahnya daring, habis itu selesai ya Bu ya. Terus dari uangnya tetap nggak bisa dipakai jajan karena nongkrong aja dilarang gitu kan ya. Akhirnya apa? Mereka melakukan investasi. Makanya banyak disebut angkatan COVID yang mendulang keuntungan pada saat zaman COVID ini. Makanya ada angkatan COVID itu. Ya, banyak kok cerita-ceritanya, bahkan dokter ya yang sekarang udah jadi dokter Bu ceritanya Bu. Jadi ada apa namanya mahasiswa ya, waktu itu dia baru kuliah 1 tahun COVID jebret gitu ya, terus dia daring, dia ikutan investasi di pasar modal ya. Saya bilang nanya, lu udah jadi calon dokter kenapa masih butuh investasi? Pak, yang namanya investasi mah kenal jurusan kan Pak? Iya sih, saya bilang gitu kan ya. Buktinya saya bilang gitu kan ya, dia bilang gitu kan ya, saya bisa mendapatkan keuntungan sampai 800% dari apa yang saya investasikan pada saat itu. Dokter ini yang ada kaitannya sama ekonomi, membedah gitu kan badan kita gitu kan ya, tapi dia tetap investasi. Nah itu yang saya respect banget sama dia. Dan sekarang saya tanya gitu ya, masih investasi nggak? Masih. Bahkan dia beberapa kali sempat di wawancarai di stasiun radio RRI. Gitu. Orangnya ada tuh di Hasan Sadikin lagi koas. Next ya. Nah, resiko kita punya saham apa? Yang pertama ada capital loss, selisih negatif dari saham yang pernah kita beli. Ya. Jadi teman-teman misalkan katakanlah beli saham BJB jadi Rp500 gitu kan ya. Sekarang Rp400, maka Rp100 itu adalah capital loss. Tapi ada tapinya nih. Teman-teman sebelum menjual sahamnya itu masih potensial loss teman-teman. Terus apa yang harus kita lakukan ketika saham kita lagi turun? Ya, ketika saham kita lagi turun, teman-teman lakukan analisa. Ada analisa fundamental, ada analisa teknikal, baca berita gitu kan ya. Cari tahu mengenai perusahaannya lagi ngapain gitu kan ya. Oh harganya sahamnya lagi turun. Kalau misalkan katakanlah laporan keuangan masih mencatatkan laba, produknya masih dicintai sama masyarakat gitu kan ya, apalagi itu manajemennya masih bagus gitu kan ya. Ya mungkin itu karena faktor supply and demand aja. Banyak orang yang ngejual saham tersebut, justru itu adalah kesempatan kita untuk nambah. Karena kenapa? Karena mengenai berita laporan keuangan aman-aman aja. Ya, karena ada suatu momen di dalam 1 tahun ini masyarakat tuh atau investor tuh ngejual sahamnya. Kok ngejual sahamnya? Iyalah, orang juga butuh duit ya sih. Rata-rata di akhir tahun tuh saham tuh pada dijual. Buat apa? Buat nyairin keuntungannya. Nah, terus mereka buat apa biasanya akhir tahun? Jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, ngelihat salju di Cigondewa gitu ya, ngelihat salju di di Eropa gitu kan ya. Terus jalan-jalan ke Gunung Fuji gitu ya, macam-macam. Rata-rata investor jalan-jalan ke luar negeri ya, itu teman-teman. Nah terus selanjutnya tidak memperoleh dividen. Jadi kalau misalnya perusahaan mengalami kerugian, kita nggak dapetin yang namanya dividen ya. Terus ketika perusahaan dinyatakan valid gitu ya, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Kita nunggu sabar dulu aja. Karena kenapa? Karena ketika perusahaan dinyatakan valid, itu perusahaan harus menjual asetnya. Setelah menjual asetnya dapat duit tuh, dia harus bayarin kewajibannya, bayar pajak ke perpajakan gitu ya, bayar gaji karyawan, bayar utang kepada klien. Kalau misalkan ada sisa, ya, lalu kita akan dapat kebagian walaupun tidak sesuai dengan nilai investasi kita ya. Tapi kalau misalnya nggak ada sisa, ya udah, hangus. Kita dalam menjadi konsekuensi kita menjadi investor di pasar modal. Tapi ingat, perusahaan ketika dinyatakan valid itu nggak tiba-tiba teman-teman perusahaannya baru mencatatkan saham di bursa besoknya bangkrut gitu kan ya. Biasanya ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Biasanya katakanlah yang tadinya mencatatkan laba banyak berkurang. Terus malah jadi rugi. Malah rugi lagi. Malah ada isu akuisisi dan lain-lain. Banyak teman-teman. Jadi makanya ketika teman-teman punya saham harus pantau saham kita ya. Kan kita punya slogan nih, paham punya pantau. Sebelum teman-teman paham gitu ya,
teman-teman nggak boleh punya dulu, harus paham dulu. Setelah paham, ya, karena pasar modal itu adalah harus learning by doing, harus praktek. Jadi ibarat kalau misalnya kita mau berenang, kita tahu teknik berenang, kalau nggak nyemplung ke kolamnya, kita bisa berenang nggak? Nggak bisa, sampai kapanpun gitu ya. Teknik berenang kayak gaya kupu-kupu, gaya dada gitu ya, atau gaya batu sekalipun gitu kan ya, itu nggak bakalan bisa berenang kalau misalkan nggak nyemplung ke kolam berenangnya. Gitu. Mantau saham yang kita punya, ya. Oke, keuntungan kita sebagai investor, yang pertama adalah teman-teman punya saham, maka teman-teman adalah bagian dari perusahaan. Capital gain, selisih positif dari saham yang pernah kita beli tadi. Saham apa tadi yang 500 rupiah? BJB 500 rupiah, sekarang 700 rupiah, ya. Kalau dijual, teman-teman sudah merealisasikan capital gain teman-teman, ya. Bisa ikutan rapat umum pemegang saham, walaupun teman-teman hanya punya saham satu lot, ya. Nah, ngapain sih rapat umum pemegang saham? Bukan makan-makannya aja teman-teman yang harus kita perhatikan gitu ya, tapi nanti emang makanannya enak-enak teman-teman, seriusan. Banyak nih gitu ya investor-investor pemula punya sahamnya cuma satu lot, tapi diundang dia datang, bahkan souvenirnya itu lebih mahal dari nilai investasinya loh. Serius. Dulu zaman power bank 200-300 ribuan, sekarang kan power bank ini ya murah ya. Nah, dulu zaman power bank 200-300 ribuan, nilai investasinya paling udah 50 ribu, 70 ribu. Serius. Gitu. Nah, tapi intinya nih teman-teman ikutan rapat umum pemegang saham itu teman-teman harus perhatikan gitu kan ya. Mengenai isian dari apa yang disampaikan, karena nanti BOD atau BOD, Board of Director, direktur perusahaan, komisaris itu menyampaikan performa perusahaan, ya. Terus dia mencatatkan laba atau enggak gitu kan ya. Terus sama strategi-strategi yang akan diambil ke depannya seperti apa. Ya, jadi teman-teman tuh di situ memutuskan sebagai investor, saya akan menambah saham. Wah, sahamnya juga kayak perusahaan juga kayak gini, performanya langsung dulu nambahnya. Atau kok malah turun gitu kan ya keuntungannya, ya udah jual deh saja kayak gitu ya. Nah, terus bisa ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, maka perusahaan wajib membagikan kepada para pemegang saham. Produk pasar modal bisa dijadikan warisan kepada ahli waris yang kita tunjuk. Bahkan gitu ya, banyak cerita seperti Raditya Dika, tahu? Siapa coba? Komika gitu ya. Nah, dia punya anak, dia ngehadiahin saham kepada anaknya. Dan generasi Z nih banyak memanfaatkan saham atau produk pasar modal itu dijadikan mahar pada saat pernikahan. Iya dong, karena kenapa? Karena kalau misalkan ngasih tas, ngasih sepatu udah nggak zaman. Iya, kalau saham ada potensi berhasilnya. Nanti ini buat manfaat laki-laki nih teman-teman nih. Saya mau melamar anak bapak dengan mahar saham, karena saya adalah pemilik dari perusahaan PT Indofood. Wih, mantap nggak? Mantap. Terus nanti kalau perempuannya bilang, wih, calon menantu saya nih gitu kan, pemilik perusahaan PT Indofood gitu ya. Padahal maharnya cuma hanya 10 lot. Jangan malu-maluin lah kalau mahar misalkan minimal 1000 lot gitu kan ya. Gitu. Karena kita mau ngawinin anak orang loh, bro ya. Lanjut. Jadwal transaksi perdagangan saham teman-teman. Kita bagi 4. Ada pre-opening, trading session, pre-closing, dan post-trading ya. Senin sampai Jumat. Makanya tadi saya bilang 1 minggu kita libur ya. Nah, terus Senin kita bagi 2 juga ya, Senin sampai Kamis ya. Dan sesinya juga setiap harinya itu dibagi 2 sesi untuk transaksi jual belinya. Sesi pertama akan dibuka jam 9 dan ditutup jam 12. Sesi kedua dibuka jam 13.30 dan ditutup 15.49 ya. Untuk hari Jumatnya ingat ya, pokoknya patokannya kalau Jumatan berarti orang yang nungguin mesin gitu kan ya, Jumatan nih gitu ya. Maka akan ditutup jam 11:30 dan akan dibuka kembali jam 14.00 ya. Nah, pertanyaannya, ada berapa jam nih di hari terpanjang? Coba, di total ada berapa jam jadwal transaksi jual beli kita satu harinya? Hampir 5,5 jam. Mau tahu teman-teman transaksinya berapa setiap harinya?
Rata-rata nilai transaksi harian kita itu sudah 10,7 triliun rupiah. Berapa saham atau berapa lembar saham yang ditransaksi ini? Kita 8 miliar lembar saham. Rata-ratanya. Bayangin kalau saham masih dalam bentuk warkat atau kertas, berapa truk yang akan masuk ke kantor bursa, berapa orang yang lidahnya kering karena buat ngitungin sahamnya. Sekarang saham udah dalam bentuk digital ya teman-teman ya. Jadi itu udah otomatis. Yang nyimpennya siapa? Custodian Central Efek Indonesia. Jadi nggak usah khawatir, itu sudah otomatis. Kalau teman-teman beli saham nggak usah bawa-bawa kertas. Kalau mau jual gitu ya, mau jual saham teman-teman nggak usah bawa-bawa kertas, karena sudah digitalisasi. Oke, teman-teman lihat, ini adalah satuan transaksi saham kita. Jadi satuan transaksi saham kita adalah satu lot itu adalah 100 saham, ya. Jadi satu lot ya teman-teman, satuannya bukan satu slot ya. Kalau satu slot beda lagi. Nah satu lot itu adalah 100 saham. Dan tentunya dari 924 perusahaan tadi saya bilang harganya macam-macam. Ada yang di bawah 200 gitu ya, ada bahkan di 50 rupiah juga ada gitu ya. Ada yang di atas 500. Setiap naik dan turun harga saham itu ada aturan mainnya, ya. Katakanlah ada saham ABCD di harga 90. Jadi dia ada di kelompok yang mana? Yang pertama, ya. Sehingga kenaikan dan penurunan itu harus 91, 92, 93 gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nawar juga jangan harus sesuai dengan ketentuan gitu ya. Saham 90 jadinya 115 gitu. Nggak bakalan bisa gitu kan ya. Jadi teman-teman harus punya ketentuannya, ya. Kalau misalkan ada yang nawar terkait tadi, itu secara sistem akan ditolak dan maksimumnya adalah 10. Kalau naik ya jadi 100, kalau turun jadi 80. Selanjutnya itu ya, ada auto rejection system. Ini adalah bentuk perlindungan Bursa Efek Indonesia kepada konsumen atau kepada investornya, ya. Lihat aja teman-teman, waktu saya terbatas jadi agak di skip sedikit ya. Nah, jadi ibarat kalau harga saham setiap harinya itu nggak boleh lebih dari plafonnya, dan kalau naik ya, kalau turun itu nggak boleh tembus dari lantainya. Dapat ya? Nah, saya punya analogi. Katakanlah ada saham di harga saham terakhir kemarin itu adalah 3.000 rupiah, ya. Maka dia ada di kelompok yang mana? Yang kedua. Nggak boleh naik per harinya, itu ya, sebanyak 25%, atau nggak boleh turun setiap harinya 25%. Jadi kalau di harga saham 3.000, maksimal harga setiap harinya berapa coba? Ada yang tahu nggak? Saya izin minum. Ayo hitung. Hitung. Gampang hitungnya, aduh. 3.000 tuh kali. Maksimal. Betul. 3.750. Jadi harganya tuh nggak boleh terus melambung. Dan turunnya pun nggak lebih dari 750 rupiah. Jadi nggak boleh lebih dari 2.250. Hanya pasar modal Indonesia yang menerapkan seperti ini. Bursa-bursa lain, Amerika kalau sahamnya lagi naik ya udah naik terus saja. Kalau turun drastis 14. Ya, bukan begitu ya. Lanjut. Nah, ini adalah logo-logo perusahaan tercatat yang ada di pasar modal Indonesia. 924 perusahaan, ya, yang baru menjadi yang masuk ke daftar efek syariah baru 630 perusahaan tercatat. Ya, dari sini ada yang nggak kenal nggak sih teman-teman? Logo-logonya pasti kenal semua kan? Ya, teman-teman tahu perusahaannya, tahu produknya dipakai gitu ya, tapi nggak jadi investor, sayang banget. Rugi dong gitu ya. Oke, lanjut. Prinsip-prinsip dasar berinvestasi di pasar modal yang pertama adalah pergunakan dana lebih. Jadi ingat teman-teman, investasi itu adalah sisihkan bukan sisain. Ya. Jadi di awal tuh dialokasikan buat investasi. Ya. Jangan sekali-kali pergunakan dana panas, misalkan katakanlah buat beli beras gitu ya, nanti sudah berkeluarga beli dulu deh. Nanti kalau misalnya dapat untung, nah kenapa? Karena yang namanya investasi ada unsur resiko. Ya. Gak boleh. Apalagi teman-teman investasi dari dana utang. Utang perbankan ini buat investasi itu salah. Ya, makanya investasi itu adalah sisihkan bukan sisain.
Dapatkan informasi mengenai produk investasi banyak mungkin sebelum mengambil keputusan produk investasi. Nah, teman-teman sudah benar nih ikutan sekolah pasar modal syariah kita kali ini gitu ya. Karena kenapa? Sebelum investasikan uangmu, investasikan diri kita dari leher ke atas dulu. Ya. Selanjutnya ada peribahasa don't put your eggs in one basket, jangan menempatkan telur dalam satu keranjang, atau istilahnya jangan menempatkan satu instrumen investasi yang sama. Jadi harus nempatin ke beberapa jenis instrumen investasi lain. Tujuannya kalau satu ini yang mengalami kerugian, ada instrumen yang lain untuk nutupin. Teman-teman bisa investasi di saham, di obligasi, bahkan di luar pasar modal, misalkan katakan di deposito, misalkan, ya macam-macam, ya. Terus tentunya Mirae Asset Sekuritas sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Ingat teman-teman, investasi itu pasti akan berbanding lurus dengan waktu. Nggak ada yang bisa menjadikan teman-teman kaya cepat dari investasi. Ya, ada sih caranya. Ada yang jagain lilin di rumah. Itu nggak disaranin dan itu bukan investasi ya teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman juga bisa gitu ya melakukan planning dalam berinvestasi. Ada trading plan dan ada investing plan. Ya, trading itu ya pasti memiliki unsur resiko yang lebih tinggi daripada investing plan. Ingat, high risk high return, low risk low return. Ada potensi imbal hasil yang tinggi, maka diikuti sama potensi risiko juga yang tinggi. Kebalikannya juga kayak gitu. Ya, biasanya porsi trading plan itu porsinya lebih kecil daripada investing plan. Ada yang bilang 30-70, ada yang bilang 40-60 gitu ya. Dapat ya? Oke, pahami tujuan investasi, ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, profil risiko gitu ya. Ada risk averter, risk moderate, risk seeker gitu ya. Pelajari alternatif investasi ya, sebelum kita melakukan investasi harus paham dulu ya. Baik itu gimana cara daftar jadi investornya, belinya kayak gimana untuk mendapatkan keuntungan, belinya kapan, jualnya kapan, dan lain-lain ya. Terus pahami tingkat resiko dari masing-masing produk investasi karena kadar risikonya akan berbeda-beda. Investasi itu nggak maksain teman-teman. Kalau misalkan mau punya beli saham satu lot dalam 1 bulan, ya udah beli saham 1 lot aja. Kalau misalkan maksain, akhirnya nantinya teman-teman dananya dari minjem. Ya, nah tadi ada investing plan, trading plan, ya. Manfaatkan jasa profesional jika diperlukan, ya. Terus konsisten investasi karena yang namanya investasi itu gitu ya. Kalau pengen dapetin keuntungan ya udah lakukan konsisten. Karena kalau misalnya kita sekali beli udah gitu didiemin itu aja sayang banget. Ya setidaknya sesuai dengan kemampuan aja deh. Mampunya belinya saham 1 lot ya 1 lot, 2 lot ya 2 lot gitu ya. Nah, izin ini saya mau menyampaikan terkait materi dari Otoritas Jasa Keuangan. Wah, ada tawaran investasi nih. Bosnya bagus juga ya. Bikin video ini ya. Sekarang malah dapat tawaran pinjaman. Lumayan sih buat belanja-belanja. Tapi aman gak ya tawaran investasi dan pinjaman tadi? Kamu nanya. Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Mudah kan? Nah, untungnya ada video ini saya bisa minum. Garing loh. Oke, lanjut teman-teman ya. Jadi OJK tuh punya Satgas Waspada Investasi ya, nanti ya saya cerita. Nah, jadi di tahun 2022 ini sangat signifikan sekali teman-teman. Ada 112 triliun rupiah masyarakat yang mengalami kerugian. Ternyata bukan karena pelakunya aja, tapi karena masyarakat, karena kitanya juga gitu ya, mudah teriming-iming sama kita nggak paham yang namanya investasi gitu ya. Makanya ini teman-teman sudah
Terima kasih, bilang terima kasih dong sama Bapak Ibu guru dong. Bapak dosen dong. Karena sudah ngajarin gitu kan, yang ngajakin kita untuk mengenal investasi. Ya, siapa lagi kalau misalkan nggak melalui Bapak Ibu dosen supaya kita kenal yang namanya investasi pasar modal. Nah, ini adalah ciri-cirinya teman-teman. Nanti baca aja ya. Mulai dari menjanjikan keuntungan dalam waktu cepat gitu kan ya. Kan kita nggak ada yang jagain lilin gitu kan ya. Terus selanjutnya member get member ya, terus memanfaatkan tokoh, selebgram, artis dan lain-lain gitu ya. Nah, ingat teman-teman, kalau kita sudah masuk ke investasi ilegal, uangnya akan cukup sulit untuk dikembalikan. Ya, karena kenapa? Karena biasanya mereka sudah membagi-bagikan kepada member-member lama. Ya, sedih nggak? Sedih. Makanya harus hati-hati. Nah, OJK menjadi kepala atau ketua dari Satgas Waspada Investasi gitu ya, didukung oleh beberapa, mulai dari kepolisian, kejaksaan dan lain-lain. Dia melakukan pencegahan seperti sosialisasi dan melakukan penanganan kalau misalkan ada aduan dari laporan dari masyarakat. Makanya saya berpesan kepada teman-teman, kalau misalkan ada yang sudah terjerumus terhadap investasi ilegal gitu ya, atau pinjaman online ilegal atau gadai ilegal, itu laporin ke OJK ya, supaya apa? Setidaknya saudara kita minimal nggak terjerumus ya, nggak bayar kok, walaupun memang di awal kita direpotkan untuk minta data dan lain-lainnya, tapi setidaknya kita sudah berbuat baik lah gitu kan ya, untuk saudara kita minimal ataupun masyarakat. Nah, ini adalah entitas yang dibukukan. Nah, ini adalah cara-cara kita untuk mendapatkan informasi apakah investasi yang kita akan jalani itu adalah yang akan kita jalani itu adalah investasi ilegal ataupun tidak, di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan gitu ya. Silahkan teman-teman catat, bisa nelfon, bisa ke WhatsApp, bisa ke email ataupun bisa ke websitenya ya. Oke, ini adalah inspirator kita, ada Warren Buffett ya. Warren Buffett ini adalah investor pasar modal terkenal di dunia ya. Dia sudah melakukan investasi sejak usia 11 tahun ya. Dia dulu menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia. Bosan kali ya, makanya dia menghibahkan 50% kekayaannya. Tapi setelah menghibahkan 50% kekayaannya, dia masih menjadi orang terkaya di dunia. Udah bosan kali duit gitu ya, dibagiin. Nah, ini adalah Paulo Kengkong, Warren Buffett di Indonesia. Sama juga, dia juga value investor ya. Dia bilang, saya memilih saham melihat manajemennya apakah menerapkan good governance atau tidak. Kalau perusahaan sudah mencatatkan saham minggu, saya otomatis sudah menerapkan GCG, teman-teman. Yuk mulai berinvestasi, sisihkan jangan sisain gitu ya. Sesuaikan dengan tujuan. Ya, ada tujuan jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah gitu. Jangka pendek itu misalkan katakanlah buat apa gitu ya. Jangka panjang misalkan katakanlah buat masa pensiun gitu ya. Terus mulai dari diri sendiri, nggak usah ikut-ikutan orang lain karena profil risikonya akan berbeda dengan kita ya. Mulai dari sekarang, karena kenapa? Waktu yang terbaik buat investasi di pasar modal itu adalah sekarang. Kalau nungguin besok, harga sahamnya udah keburu naik gitu ya. Apakah Bapak bisa sekaya sekarang kalau tanpa berinvestasi? Makanya kerja aja. Nggak bisa. Jadi kalau dilihat net worth Seseorang. net worth seseorang. Kalau net worth itu bahasa simpelnya mungkin adalah kekayaan atau kesejahteraan. Whatever. Itu kalau dilihat dari komposisi, hampir 90% dari kekayaan saya itu ada di surat berharga. Ya. Dan surat berharga itu 80% atau 75% adalah saham. Ada yang kenal? Siapa dia? Nah, Kemenparekraf ya. Jadi sebenarnya dia itu juga adalah investor. Ya mungkin kalau menurut saya dia jadi Kemenparekraf itu buat killing time gitu ya. Karena sebenarnya orangnya udah kaya ya. Dia bilang bahwa 90% kekayaannya dari surat berharga. Surat berharga itu ada obligasi dan saham. Dia mention juga tuh 75-80% ini berasal dari saham. Sebegitu besar teman-teman ya, multiplier efek ketika kita memanfaatkan investasi di pasar modal. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin jejak atau sejarahnya Pak Sandiaga Uno. Nanti ketemu saya bisa jajanin cilok gitu kan ya. Enggak dari nama ya, tapi kalau doanya sih beneran. Amin. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan langsung atau
pertanyaan ada bisa boleh. Boleh, mungkin kita batasin ya Pak, supaya nanti biar gak lamaan ke Iya. Pak Kuntonya. Iya. Mungkin saya buka pertanyaan untuk 2 orang penanya. Dua. Silakan. Satu Oh, Pak cewek, ada yang satu gini cowok. Pak. Kalau kayak gitu. Rifki sama Dea mungkin ya. Boleh, Rifki sama dia, silakan. Mau pakai mic boleh? Siapa dulu? Hah? Enggak, di handphone dia dulu soalnya. Jangan dipakai nyanyi ya. Oh, yang itu bisa nyanyi Pak tapi. Oh itu bisa ya Pak nyanyi. Nanti jadi kita. Mangga. Oh, mungkin banyak sekali gitu ya di media sosial yang mengiming-imingkan bahwasannya investasi, ada yang namanya tuh investasi yang marketnya tuh market pasaran gitu kan. Menurut Bapak gitu kan, apakah bagus ketika kita terjun di market pasar yang ibaratnya yang orang-orang yang seperti yang market pasarnya di atas terus gitu, apakah lebih memilih investasi yang sahamnya lagi di bawah terus apa yang di atas terus down gitu, atau Oke. gimana? Tapi saya karena masuk ke sosial media, saya ngejelasin dulu mengenai masuk sosial media ya. Jadi banyak influencer teman-teman gitu ya, apa namanya, yang sebenarnya nggak di-endorse sama bursa gitu ya. Dia ada yang ngajak, ada yang ngasih tahu bahwa gue beli saham ini segala macam gitu ya. Pesannya itu adalah, gitu kan ya, ketika ada informasi-informasi seperti itu, lakukan analisa sendiri. Karena kenapa? Fundamental dan teknikal kita bisa pelajari sendiri kok. Apalagi fundamental sudah ada yang lengkap di aplikasi nilai aset. Menghitung ROA, ROE, apalagi PER, ya PBV segala macam itu semuanya udah ada di aplikasi nilai aset gitu ya. Teknikalnya memang kita harus pelajari. Nah, itu yang pertama. Lakukan analisa dulu ya sebelum. Jadi jangan langsung main telan aja, tapi kita lakukan investasi. Analisa dulu. Terus yang kedua, Pak, apakah kita kalau misalnya punya modal gitu ya, mau beli saham yang di harga yang di atas terus, misalkan katakanlah saham-saham LQ45 itu kan ya, saham-saham yang kalau kata investor mah blue chip gitu kan ya. Nah, tergantung. Kalau tujuannya jangka panjang, punya profil risiko moderat gitu ya, itu bisa di situ, gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita gitu ya, untuk tujuan jangka menengah, jangka pendek, itu biasanya memang nyari saham-saham yang memiliki value investing yang bagus. Contoh hal katakanlah kayak Pak Lok Eng Hong gitu ya. Pak Lok Eng Hong itu adalah value investing teman-teman. Dia cari saham-saham yang memiliki fundamental bagus tapi harga sahamnya lagi di diskon gitu kan ya. Dia bilang tuh, saya investasi seperti saya cari mobil Mercy dengan harga Avanza gitu. Itu akan lebih terasa. Tapi memang biasanya waktunya nggak cepat, itu lumayan agak panjang. Tapi bukan untuk durasi jangka panjang untuk pensiun gitu ya. Itu Mas Rizky bisa dapat. Oke. Silakan satu lagi. Yang itu Pak. Di depan. Oh iya. Ya, silakan. Izin Pak, pertanyaannya adalah kan tadi ada analogi kalau don't put your eggs in one basket gitu. Mungkin itu agak relate kalau misalnya asetnya banyak. Kalau buat pemula kayak kita yang asetnya masih belajar, masih minim juga gitu Pak. Cara bijak investasi agar sesuai dengan analogi tersebut itu seperti apa? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kata siapa modalnya harus banyak? Teman-teman bisa beli produk kok pasar modal yang lebih murah. ETF cuma 10.000. Sekarang saya mau nanya, uang sakunya lebih dari 10.000 kan setiap harinya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ETF misalkan udah masuk nih investasi ETF. Terus kedua, bisa ngeluarin uang 100.000 setiap bulan ya? Bisa beli saham, gitu kan ya? Bisa. THR dapat berapa THR kemarin? Oh udah nggak dapat, masa udah nggak dapat, tapi setidaknya dapat jatah buat beli baju lebaran gitu kan ya? Misalkan katakan 5 juta gitu kan? Kan kalau kata di Ananda juga baju baru. Jangan diterusin ya. Pokoknya intinya baju yang ada pun bisa dipakai lebaran gitu kan ya. Nah, kenapa kita nggak misalkan katakan masukin deposito? Ya kan? Sebenarnya balik lagi ke diri kita. Kita mau nggak? Kita mau nggak disiplin? Kita mau nggak mengalokasikannya? Gitu kan ya. Kalau misalkan kita pokoknya mau lebaran ya lebaran, nggak mau pakai baju lebaran. Pokoknya kalau misalkan nggak mau lebaran, kalau misalkan nggak pakai baju lebaran, ya kan? Harus gitu kan ya. Ya makanya balik lagi ke diri kita. Sebenarnya gampang.
balik lagi ke diri kita, Pak nggak bisa Pak gitu kan ya, dan lain-lain. Itu juga sebenarnya balik lagi ke diri kita mau nggak cara ngelolanya, kita mau nggak mengalokasikannya gitu. Ingat, investasi itu apa yang kita lakukan hari ini bukan berarti investasi masalah duit aja ya, investasi waktu segala macam ya. Apa yang kita alokasikan saat ini pasti akan bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang lebih di suatu saat nanti, gitu ya. Itu mungkin Dea yang bisa saya jawab.